Karena saya ibu rumah tangga, mungkin saat itulah kesempatan saya bisa belajar. Iya. Kalau yang harus punya ya betul-betul canting. Canting. Jadi canting itu kayak pensil ya. Alhamdulillah saya udah punya kita 20 koleksi tulis, tapi yang sudah punya hak cipta. Gaya Bu Heru dengan gaya yang lain tuh mungkin gambarnya beda. Mungkin gedungnya sama, tapi cara menggambarnya jadi beda. Semarang itu kan ke arahnya kayak batik Belanda ya, sisiran tapi cenderung ke warna merah biru. Dan pemerintah punya program di tahun 2006 tuh ada pelatihan batik dari Ditnaker Kota Semarang. Oke Bella, ketemu lagi dengan podcast Belajar Kelompok. Nah, soal Hari Kartini, pada saat podcast ini dibuat, kita sedang ada di bulan April. Tahu ya, kalau bulan April itu kan bulannya Kartini. Nah, untuk membicarakan kiprah Kartini sekarang, di sebelah kiri saya ada Bu Heru. Halo Bu Heru. Halo, sore. Sehat Bu Heru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Harus Heru, sehat. Oke. Bu Heru ini adalah salah satu pegiat batik di Kota Semarang. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih kegiatan perbatikan Bu Heru ini, kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan nuansa perbatikan. Di belakang saya ada batik juga. Oke, Bu Heru, bisa disebutkan Bu Heru nama lengkapnya Bu Heru? Nama lengkapnya itu sebetulnya enggak Bu Heru, tapi Erna Setiawati. Oh, Bu Erna. Bu Heru itu diambil dari nama Bapak? Suami. Nama suami. Jadi di awal tahun 2007 itu saya termasuk ibu rumah tangga, punya anak umur 3 tahun, dan pemerintah punya program di tahun 2006 tuh ada pelatihan batik dari Ditnaker Kota Semarang. Iya. Jadi mulai awalnya. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil pengen belajar, dan itu program pemerintah. Dan alhamdulillah saya lolos terpilih. Itu siswa angkatan kedua dari Ditnaker tahun 2006. Jadi sebetulnya nggak ada keturunan pengusaha batik atau apa, nggak ada ya, dari sama sekali ya. Jadi saya background sekolah saya terakhir itu sekolah menengah analis, jadi dulunya saya tenaga medis. Dari tenaga medis malah sekarang di batik. Wah, nggak nyambung. Perempuan kalau sudah ibu rumah tangga itu agak susah kalau cari kerjaan. Iya, baru tapi kan ternyata kesibukan di dunia batik tidak sengaja, tapi memang sebenarnya memang suka batik atau gimana? Sebenarnya saya punya background keterampilan. Jadi dengan keterampilan itu mempertajam saya untuk belajar. Jadi belajar batik itu pemerintah ada program tiap tahun. Jadi saya memang ikuti dengan kontinu dari tahun 2006, 2007, 2008 saya memang perdalam batik. Ya, karena saya ibu rumah tangga, mungkin saat itulah kesempatan saya bisa belajar. Waktu itu belajarnya lumayan panjang. Sebulan dan sehari pagi sampai sore, dan betul-betul saya harus paham dari mulai teknik sampai jadi batik. Iya. Heru, alat-alat batik kan macam-macam ya. Kalau menurut Heru tuh yang simpel apa sih yang harus dipunya seorang pembatik? Kalau yang harus punya ya betul-betul canting. Jadi canting itu kayak pensil ya. Selama kita rajin nulis, rajin mengerjakan, akhirnya kan jadinya hasil cantingannya lebih bagus. Jadi memang perlu jam terbang. Jadi nggak mungkin baru belajar sebentar langsung cantingnya pinter sih, nggak mungkin. Jadi memang perlu jam terbang, sering latihan, dan cantingnya sering dipakai. Itu akan menjadi kualitas yang bagus. Untuk canting sendiri, apakah itu ada level-levelnya? Mungkin dari bahan kayunya atau apanya? Sebenarnya canting itu kan pakai tembaga ya. Nah, tembaga memang ada yang pakai kuningan, tapi saat ini yang lebih familiar pakai tembaga itu ada nomor-nomornya. Ada nomor-nomornya. Jadi dan ada fungsinya pasti beda-beda. Fungsinya beda-beda. Yang orang awam yang pertama harus punya tuh kelowong. Kelowong itu nomor 2 ya. Jadi untuk menggaris suatu gambar itu pakai kelowong. Dan isennya tuh bisa nomor 1 atau nomor 0 yang kecil, yang harganya mahal itu sampai puluhan juta, itu dia cantingnya pakai canting 0. Jadi kayak ukurannya kayak rambut kita, kecil banget. Dan itu tidak semua orang bisa sih pakai canting itu. Berarti kalau teknik yang dipakai Bu Heru ini lebih ke tulis gitu ya? Iya. Nah, kalau bedanya dengan yang lain tuh?
Sebetulnya untuk Kota Semarang itu sebenarnya kenapa kita masih continue untuk tulis karena bisa satu mungkin bisa ramah lingkungan. Ya gitu. Yang kedua kalau kita pakai printing itu kan nanti jadi handmade-nya kurang ya. Kita mungkin persaingannya akan kalah dengan kota-kota yang memang sudah di brand batik Populer ya. Batik itu kenapa sih kayak batik lain kok harganya murah? Karena memang bukan batik mereka, tapi tekstil motif batik. Tapi untuk Kota Semarang, alhamdulillah kita masih konsisten di handmade. Jadi memang ada tulis, ada cap kombinasi tulis. Oke, kalau Bureau sendiri lebih condongnya mana Bu? Atau semuanya? Semuanya kita buat. Jadi tulis itu kayak simpenan ya. Jadi kalau kita karya itu kita simpen. Alhamdulillah saya sudah punya sekitar 20 koleksi tulis tapi yang sudah punya hak cipta. Oh, sudah punya sendiri. Hak cipta. Jadi sendiri. memang hak cipta itu saya patenkan gitu ya. Karena memang menceritakan kearifan Kota Semarang. Jadi saya punya batik Pandian karena Pandian itu kayak apa toh dulu itu saya gambar dan saya buat. Terus kayak awat perahu itu saya punya, Pasar Dargo, Pasar Karimata, motif-motif pasar Jawa itu saya punya. Ya mungkin buat itulah akan menambah nilai plus buat saya. Jadi untuk bersaing di kancah perbatikan sekarang ini, kenapa saya harus eksis di Kota Semarang? Karena apa? Itu akan menambah nilai jual. Kalau beda sih, kalau batik-batik yang lain kan dia punya ciri khas. Ini ciri khas batik pasar apa toh? Itu makanya saya beranikan untuk hak cipta. Berarti kalau misalkan nih satu pembatik dengan satu pembatik yang lain itu punya ciri khas sendiri-sendiri gitu ya? Sebetulnya kayak motif Tugu Muda itu semua pengrajin buat. Tapi kan cara membaca, melihat, menggambar motif Tugu Muda itu seperti apa kan tergantung kita. Betul. Jadi gaya Bu Heru dengan gaya yang lain tuh mungkin gambarnya beda. Mungkin gedungnya sama tapi cara menggambarnya jadi beda. Ya. Itu Bu, kalau awal tuh mulanya itu di sketch dulu atau langsung diwarnai itu Bu? Kalau untuk Kota Semarang sih karena memang satu, kalau memang yang udah pinter sih biasanya ada. Tapi saya lihat pengrajin kita belum ada untuk Kota Semarang. Ya. Karena memang bukan turun-temurun, kecuali saya lihat tuh yang nggak tanpa gambar tuh lasem gitu. Langsung diwarna gitu ya? Ya enggak, langsung dicanting dan dia sudah punya cerita sendiri. Jadi ini motif latoh, jadi dia punya gerakan latoh tuh gini. Jadi cuma dikasih pola-pola, jadi dia langsung gambar di kain. Kalau kita masih di pola. Jadi gambar itu di kertas kecil, kemudian kita pola di kertas besar, dan harus dijaplak di kain dulu. Habis di kain baru dicanting. Dicanting mau warna apa, tinggal kita nanti pilih pewarnaan. Terus Bu Heru, kalau soal warna, kan kalau Semarang kalau nggak salah condong ke warna merah tanah, apa merah hati ya? Nah, kalau Bu Heru sendiri? Sebetulnya kalau cerita yang saya baca cerita itu kalau Semarang itu kan ke arahnya kayak batik Belanda ya, pesisiran tapi cenderung ke warna merah biru. Tapi kalau Semarang itu sebetulnya termasuk pesisir, jadi warna cerah. Jujur kalau saat ini kalau untuk warna saya menyesuaikan customer mau apa. Ini lagi tren apa? Ini batiknya lagi warna sage ya, kita coba dengan motif Semarang tapi kita warna yang sesuai saat ini. Jadi memang harus selalu update warna kesukaan customer saat ini itu apa gitu loh. Lanjut Bu Heru, ini soal motif-motif ya, kita kan tahu kan mungkin Semarang kurang dikenal ya motifnya ya dibanding kayak Pekalongan, kayak Solo, kayak Lasem. Kalau menurut Bu Heru gimana Bu? Sebetulnya motifnya itu kan kalau Kota Semarang tuh memang jujur saya dulu kan belajar karena atas nama dinas ya, pertama dinas. Dinas itu memang punya patokan yaitu ikon-ikon Kota Semarang. Ya itu karena apa? Mungkin dari dinas arahan karena ikon itu nggak akan ada di kota lain. Dan itu memang buat saya memang itulah trik penjualan kita. Tapi jujur untuk saat-saat ini kadang orang Semarang sendiri kalau pakai motif Tugu Muda kayaknya
lucu kurang pede gitu ya. Pede, terus pakai motif kayak Lawang Sewu juga kurang. Ini memang saat-saat ini yang memang lebih familiar untuk Kota Semarang itu wara. Jadi wara itu kan nggak mungkin, wara itu ada di mana, soalnya juga filosofi waraknya sendiri kan ada untuk Kota Semarang sendiri ada. Jadi orang lebih paham kota. Kadang orang itu binatang apa, jadi kita bisa cerita. Menjelaskan. Jadi memang jual batik tuh satu kualitas juga ceritanya di ada dalam motif betul. itu. Jadi itulah yang membandingkan kita dengan motif-motif batik lain. Jadi akan beda, motif lasem tuh nggak akan sama. Memang pernah ada saya ditanya, Bu Heru ciri khasnya apa? Kebetulan saya tuh identik termasuk yang idealis ya. Motif saya tuh semua ada daun asem. Saya pernah dikritik, kenapa harus daun asem? Daun asem tuh ada di Pekalongan, ada Tegal. Ya bila ada memang. Tapi Semarang punya cerita nama. Semarang, asemnya arang-arang. Jadi semua koleksi saya kebanyakan ada daun asemnya yang jarang-jarang. Daun dan buahnya itu ya? Ya, itu di koleksi saya selipin. Jadi orang biar tahu, walaupun mungkin saya juga kan karena kebetulan saya di Sobokarti, saya juga buat cerita di Sobokarti itu selain ada kerajinan, kemarin ada kayak jaran kepang, saya juga tuangkan di motif itu juga tetap kita selipin kayak daun-daun asem gitu. Oke Bu, soal warna nih Bu, pewarnaan ini yang kalau kita tahu ya, warna kan dari berbagai ini ya, ada yang kimia, ada yang alami dan sebagainya. Kalau pewarnaan gimana sih Bu? Jujur kalau warna pertama kali saya belajar memang arahnya alam. Tapi warna alam tuh jujur kalau kulit seperti saya hitam coklat gini, kalau pakai warna gitu ya? kayaknya kayak jadi kurang cerah ya. Kurang cerah. Tapi memang kalau dipakai kelihatan elegan dan mewah. Dan prosesnya memang lama. Jadi lama. Beda sih kalau sintetis itu bisa dikerjakan, dicelup, dikeringkan, insya Allah bisa. Tapi kalau warna alam itu memang karena itu warna alami ya. Jadi prosesnya tidak hanya sekali atau 3 kali celup yang biasa sintetis, tapi bisa sampai lebih dari 7 kali atau jadi tiap hari dicelup, dikeringkan, besok lagi dicelup lagi, dikeringkan. Jadi sebetulnya kalau untuk bahan baku sebetulnya kalau posisi saya di tengah hutan mungkin murah ya. Tapi kalau di tengah kota kan juga susah. Saya harus cari jatinya di mana, mauninya di mana kan tetap kita beli. Berarti alamnya itu nyari ini ya, pohon-pohonan ya. Jadi kan itu yang diambil kulitnya atau akarnya atau apanya Bu? Kulit, kebanyakan kulit. Kulit ya? Itu difermentasi atau ditumbuk kayak biasa? Kayak jamu gitu? ya, kayak direbus itu. Direbus. Ekstraknya. Diekstrak. Ya ada beberapa kayak mauni, tinggi, dan kebanyakan kulit-kulit kayu. Ya. Oke Bu, ini soal tadi kan kita ngobrol tentang perbatikan ya. Nah sekarang coba kita bergeser tentang komunitas nih Bu. Menurut Bu Heru kalau di Semarang ini komunitas batik itu seperti apa Bu perkembangannya Bu? Sebetulnya Kota Semarang sudah luar biasa ya. Jadi Kota Semarang tuh ada 10 klaster. Wah keren. 10 klaster, salah satunya klaster batik. Jadi memang dinaungi oleh Bapeda, jadi dibuatin klaster. Ya memang arahnya one milet, one product, satu daerah itu ada pengrajinnya, ada bahan bakunya, dan ada pusat penjualannya. Tapi kan tidak mudah menggabungkan beberapa UKM yang ada di Kota Semarang untuk menjadi klaster, apalagi kayak di kampung ya. Ada yang namanya kampung batik. Kampung batik di sana juga seharusnya bisa menjadi klaster batik, tapi kan untuk produksi kan juga susah. Gitu loh. Jadi untuk menjadi klaster one milet, one product di sana juga susah karena mungkin limbahnya nanti ya susah. Jadi limbahnya kemana gitu ya. Dan di sana kan orang senengnya belanja juga kayak pasar ya. Jadi fungsi untuk belanja batik mungkin boleh di kampung batik. Tapi kalau untuk mau belajar batik mungkin ada rumah produksi beberapa teman-teman kayak di Sobokarti bisa, di tempat-tempat lain juga bisa. Jadi terpencar. Tapi di Kota Semarang dinaungi ada klaster batik. Kalau di dalam klaster itu berarti kan banyak ini ya, banyak perajin-perajin gitu ya. Perajin. Nah itu ada syarat khusus enggak Bu? Atau ada seleksinya gitu Bu?
Sebetulnya nggak ada seleksinya, tapi mereka yang Atau tinggal memang daftar gitu? tinggal daftar dan memang berkeinginan untuk menjadi maju. Kayak ini, kayak pelatihan di tempat saya. Sering ikut pelatihan. Ya, pengen pelatihan, oh aku pengen pinter ya. Memang kalau pengen gabung menjadi lebih baik ya harus lewat klaster. Dan kebetulan pemerintah itu kalau ngasih fasilitas lewat kelompok. Lewat kelompok. Jadi memang tidak per orang, Bukan per orang. tapi per kelompok. Jadi, tapi kalau memberi bantuan semacam itu lebihnya ke dalam bentuk apa, Bu? kalau waktu-waktu saya dulu kebanyakan kita bantuannya bentuk alat ya. Bentuk alat. Ya, memang tahun-tahun 2007, tahun di bawah 2000 lah itu pemerintah lebih giat sih, banyak teman-teman dapat bantuan alat. Iya. Ya, jadi dari peralatannya disiapin, jadi membentuk kelompok-kelompok kecil. Dan alhamdulillah sekarang tuh tidak hanya tiap kecamatan, tiap kelurahan itu ada kantong-kantongnya. Ya, jadi lebih, dan programnya termasuk batik itu kayak jadi semua SKPD ngerjain lah. Jadi tidak hanya di Sperindak, tidak hanya di Pnaker ya kalau dulu ya, sekarang di Sperindak ya. Terus pembinaan pelatihan itu ada beberapa instansi yang betul-betul nggarap gitu loh. Tetapi kalau selain pembinaan ada apalagi misalkan ada pameran dan sebagainya, itu gimana, Bu? Ya memang makanya itu sekarang memang lebih baik kalau untuk peningkatan dia mau serius di batik ya lebih baik ikut komunitas. Karena infonya akan lebih luas lebih kan. Cepat ya, lebih cepat ya. Jadi pemerintah kayak di Sperindak itu ada program apa, kalau kita lewat komunitas kan lebih gampang. Kalau mau pameran kayak hari ini, besok itu ya Dinas Koperasi, oh ada event, jadi komunitas dibagi semua, harus ngirim berapa stand, jadi lebih gampang pemerintah juga mengalokasikan. Jadi ini ada pameran, jadi tiap kelompok dapat pameran berapa, jadi semua terfasilitasi. Kalau menurut Bu Heru, perlu nggak sih ada daya saing antar UKM itu, Bu? Misalkan, oh Bu Heru dan Bu ini bersaing nih, warnanya, motifnya. Kalau daya saing itu harus ya. Tidak hanya cuma berlomba-lomba ini ya. Berlomba-lomba tampil beda kan. Tampil beda. Dan itu memang harus positif. Ya. Dan harus betul kontinu ya. Soalnya kan itu kayak batik itu kayak tren ya. Kalau kita nggak ngikuti, kadang saya tak bela-belain ikut pameran tingkat nasional ya, biar saya nggak ketinggalan gitu loh. Jadi memang perlu selain kita, apalagi sekarang dunia digital ya, lebih banyak. Tapi ya offline-nya saya butuh juga. Kemarin tak belain ikut Inakrab juga karena saya pengen pasarnya kayak apa gitu. Jadi harus mempelajari pasar yang sekarang, customer-nya. Tidak hanya customer yang murah, tapi ternyata batik itu punya customer yang betul-betul orang menghargai handmade. Betul. Jadi tidak hanya beli batik yang murah, tapi dia tahu handmade itu kayak apa. Ya, Sobat Belo, kalau kita boleh tahu ya, kalau di Semarang kan sekarang boleh dikata kota fashion, karena di Semarang punya BLK, Bu ya? BLK dari Kementerian Tenaga Kerja. Di Semarang kan ada salah satu BLK yang memang dikhususkan untuk fashion. Nah, Bu Heru, boleh cerita dong di BLK ini apa sih kegiatannya di sana, Bu? Kalau sekarang namanya bukan BLK, PVP. Ya. Kebetulan alhamdulillah saya udah 4 tahun, insya Allah tahun ini saya kerjasama dengan BPPV. Itu program yang saya ambil judi, jadi dunia usaha, dunia industri. Jadi memang mengajak mungkin masyarakat umum untuk belajar batik, tidak hanya cuma belajar tapi ingin mencoba usaha di bidang batik. Dan betul-betul pengen yang ya lumayan pelajarannya ketat. Kalau dulu saya 30 hari, ini BPPV ngasih waktu 20 hari dan alhamdulillah tidak hanya fasilitas bahan baku yang kita terima, tapi nanti akan ada kayak uji kompetensi yang diberikan. Berarti di sana itu memang dari nol ya, belajar mulai dari manual, terus nyanteng dan sebagainya. Jadi kebetulan saya ambil yang tulis, jadi memang batik tulis. Iya. Kalau peserta yang ikut ke sana itu rata-rata usia berapa, Bu? Kalau kebetulan kan yang judi ini programnya di luar ya, tidak di tidak di diklat. Tidak di diklat, itu
Kita sebenarnya ada aturannya minimal 18 tahun 18 tahun. sampai umur 35 apa berapa. Tapi alhamdulillah karena ternyata batik itu yang minat tidak anak muda juga. Jadi anak muda tuh kadang kan cuma pengen sekedar tahu. Yeah. Justru memang alhamdulillah tahun ini yang daftar tuh lumayan banyak, sekitar 40-an, 46 kemarin. Itu akan kita seleksi jadi 16. Jadi 16 orang dan kebanyakan ibu-ibu semua dan mereka betul-betul memang ada niat untuk mengembangkan usaha. Jadi tidak ada syarat khusus Bu ya? Ya, ya syaratnya itu satu harus telaten dan mau harus berkembang. memfokuskan 20 hari per hari 8 jam dan itu nanti akhirnya dan ada ujian. Ada ujiannya juga. Itu saya suka itu kalau ada ujian, kan paling tidak ada parameter uji kompetensinya gitu ya. Semoga aja tahun ini kita berhasil dapat fasilitas uji kompetensi. Kalau Amin. mahal. Ya, aja lebih ya. Oke Bu Heru, lanjut soal ini Bu. Ibu Heru ini kan juga ketua dari SIF Semarang IKM Fashion. Nah, apa sih sekarang Semarang IKM Fashion? Diceritakan Bu Heru SIF ini? SIF alhamdulillah itu kita mulai 2017. Itu kumpulan pengrajin, jadi betul-betul ada pengrajin, ada yang batik, ada yang bisa jahit, desain, ada keterampilan tuh jadi satu, makanya dinamakan Semarang IKM Fashion. Jadi betul-betul teman-teman itu pelaku usaha, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai mereka tuh bisa menciptakan karya dan desain dan alhamdulillah termasuk bisa dikata membuat prestasi yang bagus untuk fashion Kota Semarang. Kalau jumlah anggotanya Bu dari mulai awal berdiri sampai sekarang sudah berapa Bu? Sebetulnya kalau jumlah anggota sih nggak banyak. Nggak banyak. Kita sebenarnya dari dulu 20 aja nggak usah banyak. Yang penting kualitas Bu ya. Ya. Banyak daripada Ya sebetulnya kita dari 20 itu kan kita membina dari kayak saya bisa punya, ini saya punya mitra kayak 30, jadi satu orang bisa bina yang lain. Oh gitu, jadi paling besarnya tetap SIF, tapi per anggota juga bisa ya, bikin komunitas baru lagi gitu ya. Oke. Kalau SIF sendiri kegiatan apa sih Bu, selain produksi? Sebetulnya di kami itu kebanyakan mentor. Oh kebanyakan mentor. Jadi memang kita tahun ini pengennya program tuh kayak mentor berbagi ilmu. Tahun ini memang insya Allah nanti habis lebaran kita akan targetkan jadi kayak membuat kelas-kelas. Kelas-kelas itu sebenarnya keuntungan buat SIF juga, memperkembangkan ilmunya juga melatih tenaga SDM yang bisa kita rekrut. Jadi contoh kayak saya sebenarnya kemarin kita kayak ini saya ngelatih batik fungsinya apa? Karena saya bisa dapat SDM baru dan SDM baru kan keterampilan itu tidak semua orang, tidak hanya terima karyawan yang bisa tapi lebih baik kita melatih sesuai karakternya. Ya. Jadi kalau SIF ini kan sering, mungkin ada banyak komunitas di Semarang Bu ya. Jadi kan salah satu yang aktif lah di Kota Semarang, terutama untuk fashionnya gitu kan. Berarti kan sering menciptakan desain-desain baru, terus kemudian dipamerkan, terus bikin fashion show seperti itu Bu ya. Ya. Jadi memang gerakannya pinginnya kan karena kita kebanyakan mandiri ya. Mandiri jadi keinginan kita sendiri, yuk kita buat trennya apa kita buat, kita ambil, kita fashion show. Iya. Oke Bu, kalau pameran sendiri Bu, di 1 tahun sekali atau berapa tahun sekali gitu? Sebetulnya kalau pameran, jujur kalau pameran kayak seumur saya itu kan sudah tidak zamannya kayak dikasih fasilitasi ya. Nanti kalau saya sering pameran lewat dinas kan kenapa baru terus ya? Ya gitu. Ya alhamdulillah kita sering ambil pameran sendiri. Selama kita bisa dan mampu, kenapa tidak? Jadi memang memberi kesempatan yang lain. Karena kan pameran kan tujuannya juga macam-macam ya, memang ingin show, memang ingin jualan, ada yang oh inilah desain saya, seperti itu ya. Sebetulnya pameran itu kan ajang promosi ya. Memang tidak ditargetkan penjualan. Betul. Kalau menurut saya ya. Jadi pameran itu ya
memperkenalkan diri, memperkenalkan produk. Ujung-ujungnya laris berarti rezeki ya. Betul, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba dapat buyer gitu kan ya. Iya, iya. Oke, Bu Heru, soal pemerintah nih Bu, menurut Bu Heru tadi kan awal karya Bu Heru kan dari pemerintah. Terus apakah pemerintah saat ini masih seperti itu Bu? Masih pendampingan dan lain-lain? Sebenarnya pemerintah luar biasa. Pendampingan itu bertahap ya. Sebenarnya ada beberapa SKPD itu sering mendampingi. Jadi ini UKM-nya baru apa, itu ada kelas-kelas. Sekarang itu tergantung kita UKM-nya, mau jalan kemana. Kalau dia cuma nunggu orang dipanggil nggak bisa, memang harus selektif ya. Kalau dulu saya habis pelatihan cuma diam aja ya mungkin nggak kenal Bu Heru ya. Nah, betul. Pemerintah sudah memberi fasilitas, tapi kita sendiri nggak beraksi kan sama saja Bu ya. Ya meskipun tetap dibantu ya tetap dari kita sendiri yang harus aktif gitu Bu ya. Kalau dari pemerintah biasanya apa sih Bu bantuannya Bu? Kalau untuk pemerintah saat ini kan sampai tingkat kelurahan loh keterampilan itu, jadi ada kayak tiap kelurahan tuh ada pelatihan. Lewatnya RT RW atau PKK? Biasanya dari kelurahan dikumpulin. Kemarin kita ngajar di Kelurahan Lubagan itu keterampilan itu tiap RT ngumpul satu, jadi 30 orang kita kasih keterampilan. Gitu. Ya kadang masyarakatnya sendiri nggak mau aktif ya. Kadang saya lihat tuh kadang ilmunya banyak tapi dia cuma maunya belajar aja. Mungkin kurang berani menjual atau pede gitu. Mungkin jiwa salesnya belum tertanam nih. Jiwa entertainnya belum ini. Nah itu salah satu kenapa saya ambil Dudi itu karena programnya buat saya menarik. Jadi target saya Dudi itu tidak hanya membagi ilmu tapi bagaimana mereka bisa menjadi mitra kerja. Jadi betul-betul memang kita didik mereka bisa jual bareng dengan kita. Iya. Oke, karena pas pengambilan podcast ini di bulan April kita ngobrol sedikit tentang Kartinian dengan Bu Heru. Bu Heru, kalau menurut Bu Heru Kartini yang sekarang itu seperti apa Bu? Kartini sekarang mungkin akan lebih mandiri lah. Cita-cita Ibu Kartini, kebetulan saya orang Jepara juga. Oh, Jepara juga. Dan lahirnya di bulan April juga. Waduh. Tapi sayang bukan tanggal 21. Kalau pas tanggal 21, wah diberkati seluruh Indonesia dapat ya. Sebenarnya Kartini sekarang mungkin cita-cita Bu Kartini itu sudah tercapai lah. Jadi kesetaraan gender itu sudah mulai. Yang penting kan profesi apa tidak memandang itu pria atau wanita gitu ya. Yang penting bisa nggak mengerjakan. Kalau ini Bu soal Kartini lagi apa sih yang bisa diwariskan dari Kartini dulu di sekarang Bu? Kan kita tahu Kartini juga bisa batik gitu ya. Mungkin waktu itu mungkin keterampilan yang bisa dikerjakan orang rumahan. Jadi kenapa mungkin yang diwariskan Kartini karena memang dulu juga nggak ada yang namanya printing, betul-betul memang. Nggak ada. Kalau batik itu kalau Kartini kan memang home industry, jadi seorang ibu atau yang punya keluarga tidak harus meninggalkan rumah, jadi bisa dikerjakan di rumah. Jadi memang bisa disambil lah. Betul. Mungkin batik ini juga alternatif ibu-ibu nggak usah mungkin pengen kemana, jadi di rumah aja bisa nyanting, apalagi untuk kalau ke mitra batik pasar. Jadi mereka hanya duduk di rumah, nanti kita ada tenaga, ini setor, kita setor. Jadi modelnya kalau batik itu kan nggak kayak orang masak langsung jadi ya. Jadi kita ada yang tenaga gambar ada, tenaga canting ada, tenaga warna ada, dan nanti ada finishing itu ada. Jadi biasanya tenaga gambar, tenaga canting, atau nembok itu bisa dibawa pulang. Jadi ibu-ibu bisa dikerjain di rumah. Dan mungkin waktu itu waktu perang ya mungkin mereka kan waktu itu memang harus tetap bisa di rumah, tidak boleh keluar dan itu mungkin efektif lah. Juga melatih kesabaran sih batik itu. Oke, Sobat Bolo, karena waktunya sudah lumayan panjang dan obrolan kita juga sudah lumayan banyak, untuk itu kita akhiri podcast kita kali ini.
podcast ini diproduksi oleh anak-anak magang di Lumpia Teacher dari siswa SMK 1 Semarang dan siswa SMK 11 Semarang. Oke, sekian dulu Sobat Belo. Terima kasih sudah menyimak podcast kita kali ini.